Guys, nih ada info terbaru nih. Ternyata Ibu Retno yang ngomongnya nih ngakunya komisioneris KPAI, ternyata itu mantan 3 tahun yang lalu, guys. Tapi masih ngaku-ngaku ya. Zaman sekarang ini lagi musim ya, seorang ngaku-ngaku. Ada ngaku-ngaku dokter, ada ngaku-ngaku psikolog, ada ngaku-ngaku juga ini komisioner KPAI padahal mantan. Nanti dibilang julid lagi. Tapi ini fakta, guys ya. Coba kalian dengarkan ini. Ini fakta dan mudah-mudahan ini sebagai referensi kalian untuk berkomentar supaya tidak asal mangap. Oke? Bu, jangan terlalu speak up kalau kita tidak punya modal kekuatan. Artinya kekuatan kita itu sebetulnya peluru untuk kita menggas kasus-kasus yang ada di permukaan kita gitu loh. Ya, kita vokal. Artinya kita tuh harus punya bekal dulu, latar belakang kita itu bagaimana. Misalkan dari pendidikan kah, dari intelektualnya kah, dari cara berpikirnya kah, atau memang dari semua kelengkapan ijazah yang baik dan benar gitu. Misalkan nih, ini misalkan contoh. Jadi kalau misalkan ibu mengaku-ngaku sebagai atau mengatasnamakan KPAI, itu salah dong. Kan ibu bukan di komisioner KPAI lagi sekarang. Oke? Jadi tolonglah melihat, bercermin diri, jangan menjadi power syndrome. Ya, karena punya kekuatan, punya kekuasaan sebelumnya, akhirnya masih melekat di dalam diri dia. Tuh, coba cek di YouTube-nya, masih lo pakai komisioner. Bener juga sih. Lucu ya. Udah deh, pokoknya ingat Bu, kalau kita mau speak up ke media maupun kemanapun, kita harus punya bekal dulu. Seperti saya misalkan. Saya sudah punya STR, saya sudah punya izin praktek psikologinya, saya juga lulusan S3 terpercaya, dan saya pun juga terakreditasi luar negeri, dan saya pun juga banyak sekali hal-hal yang bisa kalian cari, dan memang itu fakta dan real. Nah, baru kita bisa speak up. Itu kantongnya kita, itu modalnya kita untuk bisa speak up. Karena apa? Kita bukan abal-abal gitu loh. Oke? Jadi yuk, yang menilai itu adalah masyarakat. Bagaimanapun masyarakat menilai, tapi harus kita punya bekal latar belakang pendidikan yang mumpuni dan punya kekuatan secara finansial mungkin, atau punya kekuatan secara background pekerjaan kita yang mumpuni. Ya, salam Rita Gading. Jadi begini Bu Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI. Maaf saya ulangi sekali lagi. Mantan komisioner KPAI. Ibu masih berbicara seolah masih menjadi bagian dari KPAI. Padahal jabatan itu sudah kadaluarsa 3 tahun silam. Ya, kita semua tidak salah dengar, jabatannya itu sudah lenyap. Tapi di channel YouTube pribadinya, Bu Retno ini masih pakai label komisioner KPAI hingga saat ini, tanpa update, tanpa koreksi. Kalau sampai 3 tahun nggak dirubah itu bukan lupa, itu disengaja. Masa lupa sampai 3 tahun? Memakai jabatan yang sudah tidak berlaku adalah cara agar tetap terlihat relevan di mata publik. Kalau jabatan itu digunakan untuk membentuk persepsi, maka itu sudah masuk wilayah manipulasi publik. KPAI sudah memberikan tanggapan, dan suara mereka jelas, Retno tidak lagi menjadi bagian dari lembaga tersebut. Bahkan mereka juga menegaskan, pernyataan-pernyataan Retno tidak mewakili KPAI. Poin berikutnya dari lembaga tersebut adalah, aura cinta sudah dewasa. Dia sudah bukan anak-anak lagi, maka dari itu bukan ranah KPAI. Jadi, 2 tamparan langsung mendarat. Pertama, Retno bukan siapa-siapa di KPAI. Kedua, objek yang dibela Retno bukan anak-anak pula. Tapi lucunya, selama ini Retno terus tampil paling bersemangat, seolah dia adalah lembaga. Seolah dia juru bicara perlindungan anak seplanet bumi. Padahal cuma opini pribadi. Dan sayangnya opininya juga ngawur. Di semua video dan pernyataan, Retno terus menekankan bahwa Aura masih anak-anak. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar mengecek umur Aura sebelumnya? Atau dia sedang main tebak-tebakan umur? Karena KPAI sudah tegas menyatakan Aura sudah dewasa dan tidak dalam ranah perlindungan anak. Kalau begitu, dari mana muncul narasi seolah Deddy Mulyadi mengintimidasi anak? Jawabannya cuma satu. Ya, dari Retno Listiarti, dialah yang pertama kali menggiring opini sesat itu. Dan parahnya, dia terus membawa nama lembaga yang sudah tidak dia wakili untuk menyebarkan opini pribadi yang keliru. Karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI setidaknya. Maaf Bu Retno, nama baik seseorang bukan bola yang bisa ditendang sesuka hati. Opini sembrono Anda berdampak sangat fatal. Nama Deddy Mulyadi dibenturkan pada persepsi publik, dianggap mengintimidasi anak. Padahal tidak ada anak-anak di sini. Namun tadi Bapak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong.